Kreativitas anak-anak muda Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Setidaknya itu yang terlihat dari tamu kita kali ini. Dengan kemampuan yang mereka miliki, karya-karya mereka mampu menembus pasar internasional. Apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut Doraemon. Sebelum kita tahu siapa tamu kita di balik topeng Doraemon, mari kita simak liputan berikut ini. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata pariwisata? Tentu tidak ada hubungannya dengan animasi. Namun bagi Agung Oka atau akrab disapa Oka, keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Pria kelahiran Bali 16 April 1969 ini mengawali karirnya sebagai pelayan kamar di sebuah hotel di Bali tahun 1988. Namun kecintaannya terhadap dunia seni rupa membuat Oka memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain di bidang seni rupa. Tidak perlu menunggu waktu lama. Tahun 1990, Oka kemudian diterima bekerja di PT Marsha Jaya, perusahaan animasi asal Jepang yang membuka cabang di Bali. Saat ini Oka sudah mempunyai studio animasi sendiri di Bali, yaitu Timeline Studio. Bersama dengan timnya, Oka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi klien mereka. Beberapa proyek berupa gambar latar animasi Jepang pernah mereka kerjakan. Di antaranya adalah Pokemon, Doraemon, Crayon Shinchan, dan masih banyak lagi. Kedepannya, ayah dua anak ini memiliki impian untuk mendirikan sekolah animasi gratis. Hal ini dilakukannya untuk menumbuhkan potensi-potensi baru demi kemajuan animasi di Indonesia. Maju terus animasi Indonesia. Dan makhluk yang ada di belakang topeng Doraemon adalah Agung Oka. Iya, terima kasih. Sudah hadir di acara Kikendi, silakan duduk. Siapa yang pernah nonton Doraemon? Wow, semua. Yang nonton Shinchan? Semua juga. Nggak ada kerjaan berarti ya. Boleh tahu apa yang Anda lakukan di dalam produksi film Doraemon maupun Shinchan? Kalau di animasi itu ada beberapa bidang ya. Ada bidang animator, modeling dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya khusus spesialis di bidang backgroundnya saja. Baik, sebelum saya lanjutkan, bagaimana cara Anda membuat background, bagaimana pesanan dilakukan dari Jepang ya, pesannya? Iya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu, katanya Anda dulu kerja di hotel. Iya, betul. Di tahun 87 kalau tidak salah, itu jadi tukang bersihin kamar. Tukang bersihin kamar kalau ya bahasa Inggrisnya room boy. Oh, bahasa Inggrisnya room boy. Iya. Anda sekolah formalnya apa sih? Sekolah formal saya di perhotelan, diploma 1 di D1 sebuah perhotelan. Jadi, omong-omong berapa lama kerja di hotel? Jadi pertama kali saya kerja di sebuah bilangan hotel di Sanur. Itu setahun ada. Kemudian berhenti karena capek juga, making bed, bersihin kamar, bersihin. Bosen ya? Bosen juga. Iya. Nah, terus setelah bosan berhenti? Ini bukan nasibnya tambah bagus ya, berhenti di satu hotel. Kemudian pindah saya di hotel bilangan Kuta. Itu ternyata saya ditaruh jadi steward, itu gajinya memang nggak seberapa waktu itu. Steward itu apa? Tukang cuci piring. Jadi di hotel yang baru Anda steward? Steward, tukang cuci piring. Kadang-kadang bantu di cook juga waktu itu. Jadi merangkap. Di dapur ya? Ya. Lalu bagaimana ceritanya kok Anda bisa terlibat dalam pembuatan film animasi, apalagi animasi Jepang yang terkenal, Doraemon, Pokemon dulu juga ya? Iya. Shinchan, itu kan karya animasi yang go internasional, bahkan digemari sampai di Indonesia. Itu awalnya itu karena
saya capek bekerja di hotel. Kadang-kadang saya bilang sama kakak juga. Tapi di Bali tidak ada kesempatan lagi. Orang Bali itu kerja di pariwisata seperti itu. Kemudian mungkin gimana? Ada jalan ya. Kebetulan kakak saya, Agung Sanjaya, lihat iklan di sebuah media lokal Bali. Itu ditulis dicari tenaga ahli melukis film kartun seperti itu. Anda kan keterampilannya cuci piring, membersihkan tempat tidur. Iya betul. Kok tiba-tiba kakak Anda menyodorkan iklan itu ke Anda? Waktu kuliah tidak serius, jadi sambil kuliah sambil melukis dan jual di beberapa art shop di seputaran Denpasar. Oh, jadi memang Anda punya keterampilan melukis? Iya. Kenapa berhenti melukis? Saya tidak berhenti melukis. Oh, tidak berhenti melukis sambil kerja di hotel, kadang-kadang melukis berapa, 1 atau 2 lembar itu. Sudah menyalurkan hobi saya, jadi capeknya agak hilang sedikit gitu dari hotel. Terus waktu disodorin iklan mencari tenaga menggambar tadi? Nah, waktu disodori itu saya udah sudah putus asa sekali kerja di hotel waktu itu, mau berhenti aja. Nah, jadi waktu itu langsung saja saya ada beberapa gambar yang kebetulan dibuat yang sebenarnya mau dijual di art shop itu, saya itu pakai ngelamar di perusahaan yang namanya waktu itu PT Marsa. Dan tanpa diduga langsung disuruh datang untuk interview. Ternyata sangat disukai oleh, ada beberapa waktu itu orang Jepang yang datang, yang langsung sendiri memilih siapa sih yang bagus seperti itu. Karyanya. Ya. Karya Anda terpilih, Anda diwawancara. Ya, betul. Terus? Kebetulan saya sendiri yang khusus dipilih waktu itu. Lalu waktu itu diminta mengerjakan apa? Waktu itu diminta mengerjakan, bukan background sih, karakter. Membikin sebuah karakter anime Jepang waktu itu. Kapan persisnya Anda mulai terlibat dalam produksi film Pokemon, Doraemon, Shincha itu kapan? Sebenarnya mulai terlibat sih waktu memang gabung dengan PT Marsa ya. Waktu itu PT Marsa mencari bibit-bibit animator. Jadi animator mungkin waktu itu hanya khusus menggerakkan gambar 2D. Jadi 3D waktu itu nggak ada. Gambar pensil, kemudian banyak sekali. 2 dimensi ya? Ya, 2 dimensi. Nah, waktu itu saya kebetulan dipilih untuk belajar ke Jepang. Oh, ya. Jadi Anda belajar juga ke Jepang? Ya, nasib saya bagus waktu itu. Iya. Anda belajar apa di Jepang? Jadi belajar bagaimana manajemen sebuah film animasi. Jadi tidak hanya ada beberapa sistem. Jadi saya disuruh belajar bagaimana manajemen animasi Jepang itu supaya bisa diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Berapa lama Anda belajar di sana? Itu pertama hanya 3 bulan saja. Harus bisa ada yang kedua? Ada yang kedua memang. Berapa lama yang kedua? Yang kedua 6 bulan. Itu spesialis. Saya magang di sebuah perusahaan di Tokyo juga, tapi beda studio. Itu selama 6 bulan. Tunggu dulu. Di sana kan pakai bahasa Jepang rata-rata. Ya. Terus bagaimana? Soal komunikasi nggak ada hambatan? Ya, tentu saja ada ya. Kayak saya waktu itu hanya tahu kalimat Gohayo gozaimasu. Apa itu? Artinya apa? Selamat pagi. Oh, biar malam, biar siang Anda Gohayo. Ya. Semua orang diselamat pagiin gitu aja ya. Ya. On taunya itu ya. Ya, cuman itu aja tahu. Iya. Dan tentu saja satu-satunya sebagai buku kitab itu kamus itu selalu menyertai. Oh, jadi begitu mau ngomong lihat dulu. Ya, betul. Memang agak kendala waktu itu. Tapi bagaimana mengatasinya? Untung kita sama-sama mengerti ya di dunia menggambar itu, walaupun tidak bicara pun bisa mengerti. Hanya dengan goresan seperti itu bisa Anda dimengerti. cuma hai wakata. Jadi Hai wakata. Oh, hai wakata. Ya. Apa wakata itu? Mengerti. Oh, mengerti. Wakata? Jadi Anda mampu menyelesaikan training atau pelatihan di sana dan hasilnya bagus ya? Ya, hasilnya bagus. Ya. Nah, ini menarik ya.
pada saat film kartun atau film animasi Doraemon dan Shinchan lagi di atas puncak dan sangat digemari oleh masyarakat terutama di Indonesia, justru perusahaan Oke bubar. Lalu bagaimana nasib Oke? Ikuti terus Ki Candy. Nah, yang paling susah apa ini kalau bikin latar belakang dari animasi? Kalau yang paling susah bikin latar belakang itu bikin view kota dari atas. Jadi banyak sekali bangunan yang Sudut harus pandang digambar. atas itu yang paling susah. Ya, itu sangat susah sekali. Apa susah? Oke, kita lanjutkan ya. Karena pada saat Doraemon dan Shinchan lagi berada di puncak dan digemari oleh masyarakat luas di Indonesia, justru perusahaan Anda bubar. Lalu waktu itu bagaimana nasib Anda? Ya, waktu itu sebenarnya merasa sedih juga ya dari teman-teman yang semua cuman ada di Bali lowongan pekerjaan animasi satu-satunya kok bisa pecah gitu. Lalu nasib Anda bagaimana? Nah, Anda ikut siapa? Saya harus memutuskan, saya harus ikut siapa gitu. Dan waktu itu memang sih saya masih yang ngirim saya belajar ke Jepang adalah PT Marsa ya. Jadi saya tetap putuskan ikut di PT Marsa. Tapi saya dengar justru pada saat itu Anda dan teman-teman membuat karya yang bagus juga itu, narasi monyet itu ya? Ya, waktu itu masih PT Marsa, Iya. bekerja sama dengan PPFN. Waktu itu ada proyek dari Taman Mini Indonesia Indah, jadi membuat animasi short animasi, setelahnya film pendek mengenai Taman Mini Indonesia Indah yang terdiri dari berbagai macam suku itu yang ada di Nusantara itu diterjemahkan ke dalam animasi seperti itu. Tapi saya dengar akhirnya perusahaan ini juga tutup ya? Akhirnya sama juga. Setelah tutup apa yang Anda lakukan? Ya, kemudian saya balik lagi ke Denpasar dan memutuskan untuk mengikuti PT Marsa tetap seperti itu. Tapi sayang sama juga keadaannya. Jadi tutup lagi seperti itu. Kemudian Anda membuat atau mendirikan perusahaan sendiri ya? Ya, waktu itu memang sempat nganggur ya. Nganggur jadi karena memang animasi tidak ada sama sekali waktu itu yang menggarap. Orang pun masih awam sekali apa itu animasi, tidak kepikiran. Terus? Jadi waktu itu memang sempat nganggur mungkin sekitar setahun ya kalau tidak salah. Dalam situasi seperti itu, saya dengar tetap ada karya yang Anda buat atau Anda betul-betul off, tidak mengerjakan apa-apa? Saya kembali jual lukisan ke art shop, karena lukisan untuk animasi memang tidak ada pangsa pasarnya ya di Bali, apalagi untuk pariwisata. Jadi waktu itu kembali bikin lukisan tradisional Bali, kembali jual ke beberapa art shop di bilangan Ubud seperti itu. Kembali lagi, kemudian Anda akhirnya mengerjakan kembali Doraemon dan Shinchan. Ya. Nah, ini bagaimana? Itu memang kebetulan saya dan kakak waktu itu daripada seperti ini tidak ketahuan kejelasannya, lebih baik kita mengambil saja pekerjaan animasi, toh kita juga sudah bisa. Nah, waktu itu memang pasarnya di Indonesia sama sekali tidak ada. Oh, jadi waktu itu Doraemon Shinchan belum masuk ke Indonesia? Sama sekali belum masuk. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Jadi kebetulan waktu itu saya masih punya beberapa teman yang di Jepang. Jadi yang waktu magang di Jepang itu, saya hubungi bagaimana kalau misalnya saya buka perusahaan di Bali, kemudian masalah pekerjaan itu Anda yang menyuplai, kemudian tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya masalah persetujuan harga dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan harga yang sangat miring sekali gitu. Untuk pertama kali supaya bisa dipercaya kembali. Jadi tidak semena-mena langsung kontrak, langsung tidak. Terus apa pekerjaan yang diberikan akhirnya? Jadi ada pekerjaan percobaan istilahnya.
ada beberapa lembar. Karena biasanya kan ada instruktur dari Jepang waktu masih bekerja di sebuah perusahaan animasi itu di PT Mersa. Jadi setiap melukis, membuat sebuah scene apa gitu, ada yang mengontrol orang Jepang sendiri. Nah kemudian lepas seperti itu tentu saja harus dites katanya. Bisa tidak tanpa ada instruktur orang Jepang, seperti itu. Dan ternyata memang waktu itu dites sebuah, apa ya, kalau tidak salah Pokemon atau Doraemon ya cuma 10 scene. Nah itu dites itu tanpa ada penjelasan apapun. Terus Anda lakukan? Saya lakukan. Hasilnya? Dan hasilnya sangat memuaskan seperti itu. Oh. Baik. Nah, coba bisakah Anda memperlihatkan apa yang Anda lakukan untuk, atau kontribusi apa yang Anda berikan untuk ini apa, Doraemon atau Shinchan? Nanti mari kita lihat di layar yang sudah ada. Ya, apa yang Anda lakukan? Ini kebetulan ini yang Doraemon tahun 2013 ya, Cinema. Nah, bagaimana Anda mereka-reka atau mengarang bagian belakangnya? Sudah ada instruksi atau kreasi itu bisa bebas Anda lakukan? Memang kalau sebuah film animasi itu tidak semena-mena semua orang bisa menentukan. Cuman satu orang yang bisa menentukan gambar itu ada di art director. Kemudian apa? Anda memegang alat apa ini? Ini seperti pintu Doraemon ini. Oh. Ini bisa bikin melukis seperti di gambar. Iya, terus? Jadi alatnya cuma ini saja, tidak ada lagi. Jadi ini modal bekerja Anda? Ini modal bekerja untuk menjadi seorang spesialis background. Oh, terus bagaimana Anda bisa mengimplementasikan perintah-perintah yang diminta oleh art director tadi? Di art director itu memang sudah ada berupa storyboard. Jadi di storyboard itu sudah digambarkan hanya sepintas saja. Kalau ini gambar rumahnya siapa? Ini gambar rumahnya Shinchan ini malam hari. Shinchan di malam hari? Iya, jadi jendelanya kelihatan gelap. Gelap. Nah, yang paling susah apa ini kalau bikin latar belakang dari animasi? Kalau yang paling susah bikin latar belakang itu bikin view kota dari atas. Jadi banyak sekali bangunan yang Sudut harus pandang digambar. atas itu yang paling susah? Ya, itu sangat susah sekali. Apa susahnya? Tinggal kotak-kotak gitu. Susah ini? Susah, tapi ya ini memang susah. Kenapa susah? Harus ada imajinasi tentang kota itu atau sudah ada gambaran kasar tentang kota itu? Kalau gambaran kasar, ya. Jadi saya mencari gambaran kasar bagaimana sih kalau misalnya kota hancur seperti itu. Nah, kota ini Anda imajinasi dari mana nih kota ini? Kalau kota ini tidak imajinasi saya. Oh. Jadi sudah diberikan beberapa panduan sketch. Iya. Jadi sketch itu masih kasar sekali, tidak seperti bangunan seperti ini. Oh, terus Anda menyelesaikannya Ya, menurut imajinasi. kemampuan saya dan Ya. tambahan imajinasi sedikit. Ya. Rata-rata hasil karya Anda dikoreksi atau tidak? Kalau saya yang bikin kebetulan tidak pernah. Selain Pokemon, Doraemon, Shinchan, ada film animasi lain yang Anda kerjakan? Banyak ya, ada sih kebetulan pernah di Disney Tokyo. Jadi berupa seri TV Lilo and Stitch. Artinya nama Anda ini sebenarnya sudah dikenal di pasar internasional ya? Ya, begitulah mungkin. Ya, karena di kredit title itu pasti ada nama Ada saya. muncul nama ya? Ya. Kalau orang bilang, wah ini bagus, mereka akan cari Anda ya? Ya, betul. Dari seorang room boy, tukang beres-beres tempat tidur di hotel, kemudian tukang cuci piring di hotel, sekarang Anda memberikan kontribusi pada sebuah film animasi yang sangat terkenal di dunia. Doraemon, ya, kemudian ada Shinchan. Pelajaran apa yang paling penting yang Anda petik dari perjalanan hidup Anda ini? Sepertinya pelajaran yang harus saya lakukan adalah mengubah cara berpikir. Jadi tidak ada hal yang sulit sebenarnya. Jangan dianggap sulit, tapi dianggap sebuah tantangan seperti itu. Itu yang membuat Anda bisa seperti sekarang? Iya, betul. Setelah semua ini Anda lakukan, apa mimpi ke depan yang ingin Anda wujudkan? Sebenarnya saya mimpinya itu
ingin Indonesia bisa ekspor animasi ke berbagai negara. Anda mau mendirikan sekolah animasi dan gratis. Kenapa harus gratis? Kadang-kadang ada persepsi berbeda di anak-anak muda, jadi antara animasi dan desain grafis. Nah, di situ terjadi salah komunikasi. Jadi desain grafis itu dianggap animasi. Ya. Jadi waktu itu saya kepikiran, kasihan sekali uangnya kalau sudah mendaftar dan ternyata tidak sesuai dengan yang seperti yang diharapkan, seperti itu. Hanya untuk mengetahui basic saja salah masuk kamar seperti itu. Jadi saya tidak ingin hal itu terjadi dan saya untuk tahun depan memang ingin menggratiskan bagi anak-anak yang berminat di dunia animasi supaya bisa lebih ke depannya ada bekal seperti itu. Jadi ada penerus lah istilah bagi di saya. Baik, ini cita-cita mulia ya. Ya. Kita doakan bisa sukses. Semoga. Tamu berikutnya adalah tamu yang sejak kecil bermain games bisa sampai 12 jam sehari. Apa yang kemudian dia lakukan dan bagaimana nasibnya sekarang? Ikuti terus Kick Andy. Ya, tamu kita berikutnya tidak kalah hebatnya karena prestasinya juga diakui secara internasional. Mari kita sambut dengan meriah Arif Widiasa. Wow, dikawal. Guys, gue ngobrol dulu sama Mbak Adi ya. Tunggu dulu ya. Arigatou gozaimasu. Waduh. Apa kabar? Arif, Ya, baik. jadi siapa yang mengawal Anda ini? Ini teman-teman dari Jepang, dari sejarah zaman dulu. Ada Oda Nobunaga dan Date Masamune. Wah, siapa itu mereka? Mereka kayak ksatria zaman perang Jepang dulu, samurai-samurai. Ksatria, samurai? Iya, bener. Kenapa laki-laki semua? Pertanyaan bagus sih. Sebenarnya di game-nya juga ada, tapi sekarang saya cuma bersama teman-teman yang laki-laki. Oh, nih. tidak boleh. Di Kick Andy itu kesetaraan penting. Tidak boleh ada diskriminasi. Karena itu saya akan panggilkan samurai perempuan yang saya sebut Samurai Wati. Nah, mari kita panggil Samurai Wati kita. Iya. Ini andalan saya juga. Siapa? Arigatou gozaimasu, Kak. Cie. Arif, dulu katanya Anda kuliah di ITB Bandung. Iya, Jurusan apa? informatika. Katanya Teknik drop out ya. informatika. Memilih untuk drop out sih. Sekarang apa pekerjaanmu? Game developer, Jabatanmu? CEO. Punya perusahaan Kebetulan, sendiri? Iya. Tunggu dulu. Kalau gitu aku drop out aja. Supaya bisa jadi CEO. Supaya bisa jadi pemilik perusahaan. Jangan salah dulu. Kita selidiki dulu dia. Siapa sebenarnya Arif ini? Ikuti kisahnya berikut ini. Negara kata game berarti suatu yang bisa saya mainkan gitu. All about playing. Waktu dulu di buku kenangan waktu SD, saya nulis cita-cita game developer. Game developer itu pabriknya kegembiraan. Dulu pertama kali datang ke Agate, interview di Agate tuh pakai kemeja panjang, sepatu pantofel, begitu masuk, anak-anaknya pada pakai kaos, celana pendek nyeker ya kan. Saya sih nggak pernah ngelihat di tempat lain orang kerja pakai baju tidur berkeliaran kejar-kejaran di ruang kantor. Kita punya game time, yeay, kita bisa dansa bareng, kita main Dota bareng, CS bareng, main board game bareng, futsal time di Sabtu, wah itu asik banget. Dan hati senang, main senang dan kerja pun senang.
Perkembangan industri kreatif di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi magnet tersendiri bagi para pecinta dunia animasi, games, serta software untuk memulai bisnis mereka. Salah satunya adalah Arif Widiasa. Pria kelahiran 4 April 1987 ini bersama teman-temannya mendirikan sebuah bisnis berbasis games developer, Agate Studio di Bandung, Jawa Barat. Berawal dari kecintanya pada permainan game sejak masih di taman kanak-kanak, ia kerap menghabiskan waktunya bermain game 8-12 jam setiap harinya. Namun hal tersebut tidak membuatnya menjadi anak yang pemalas. Terbukti, ia juga aktif mengikuti kejuaraan Olimpiade Fisika dan Matematika saat duduk di bangku sekolah menengah. Tahun 2009, berangkat dari passion dan keinginan untuk membuat game hasil karyanya sendiri, Arif memutuskan untuk mengundurkan diri dari sebuah universitas negeri di Bandung dan mendirikan Agate Studio bersama bersama dengan Square Enix, salah satu perusahaan game terbesar dari Jepang, membuat game simulasi perang berbasis web, Sengoku Ixa. Ref, belum tanya lebih lanjut. Ini perusahaan macam apa ini? Kok ada orang boleh ke kantor pakai baju tidur, celana pendek? Kenapa kok boleh suka-suka begitu? Iya, karena kita kan di industri kreatif, jadi memang kita pengen memberikan suasana yang benar-benar nyaman buat teman-teman. Jadi kayak suasana rumah, ada tempat tidurnya juga, jadi boleh tidur. Boleh tidur, kalau ngantuk tidur. Ngantuk tidur. Terus banyak mainnya saya lihat daripada kerjanya. Iya, karena kita perusahaan game, jadi otomatis semua orangnya boleh main. Jadi kalau nggak main udah dimarahin, kamu kok nggak main? Gitu. Digaji itu? Iya. Bermain-main tapi digaji? Bener, bermain dan membuat game. Nah ini di kaos ini menarik nih. I love playing games. I get paid making one. I'm living my dream. What about you? Umurmu sekarang berapa? Sekarang 26 tahun. 26 tahun? 26, CEO perusahaan ini. Jadi coba cerita, bagaimana keterangan di dalam video tadi bahwa main game sejak TK? Iya. Game apa dulu? Dari kecil sih, jadi saya dari TK itu udah main game Nintendo, Contra, udah main Mario. Hampir semua game saya mainin sih waktu itu. Nah, terus waktu kecil katanya diizinkan main game sampai 8-12 jam. Itu bagaimana ceritanya? Pada awalnya sih tidak terlalu diizinkan, tapi setelah negosiasi bilang, oh kalau rankingnya bagus boleh main game. Oh yaudah. Negosiasi sama orang tua? Iya. Ngobrol sih, bukan negosiasi bahasanya. Jadi, orang tua mengizinkan main game 8-12 jam sehari. Terus dengan catatan apa? Dengan catatan ranking harus bagus sih waktu itu. Ranking waktu bagus SD, gak? ya. Bagus. Kebetulan bagus. Jadi bisa main game terus. Iya, memang agak kontradiksi ya. Iya. Kurang tidur, tapi prestasi bagus. Tidur kan katanya 2-3 jam sehari aja. Oh itu pas sudah kuliah sih. Oh sudah kuliah? Iya, waktu SD sih cukup tidur. Oh cukup tidur. Jadi waktu kuliah katanya tidur 2-3 jam. Main Jadi game. subuh-subuh udah bangun, main game. Iya. Tidur malam hari. Tidur kalau ngantuk. Oh itu tertidur namanya. Tidak baik ya. Iya, tidak sengaja tidur. Tertidur. Bukan keinginan tidur. Terus apa manfaatnya main game ini ya? Saya nggak paham ini. Tanyaan bagus sih. Jadi mungkin seiring dengan visi kita di Agate. Jadi saya sering ketemu orang tua gitu. Biasanya yang dia selalu bilang gini, saya nggak setuju anak saya main game. Tuh. Dia punya anak kecil, ya SD gitu. Lebih milih main game daripada bikin PR. Betul. Benar ya? Iya. Nah, saya punya jawaban versi gamer nih. Nah, jadi
saya pernah ada di posisi itu. Jadi saya adalah anak kecil yang sangat polos dan melihat game sama PR sebagai sesuatu yang sangat objektif. Sebenarnya dua-duanya sama-sama menantang, sama-sama susah, punya kesulitan sendiri. Tapi yang unik kenapa kalau PR, aduh entar aja, game mau bahasa Jepang, bahasa Inggris, dia cari kamus, tanya teman, buka internet, dilakukan gitu. Betul. Artinya ada yang berbeda dong di sini. Nah, itu perbedaan utamanya. Jadi kalau saya melihat, coba bayangkan dulu zaman saya PR, saya nggak tahu sekarang sih. Kalau saya nggak bikin PR, saya dimarahin. Betul. Saya berusaha bikin PR, kan baru belajar namanya juga, dapat nilai jelek 60, ditulis pakai pulpen merah gede 60 gitu, jelek, belajar gitu. Dimarahin sama guru di sekolah. Di rumah tergantung orang tua, bisa jadi dibilang, oh tetangga sebelah anaknya dapat 100. Nah, yang menarik adalah anak kecil yang polos ini pasti pengen belajar kan. Nah, dia belajar terus dapat 100, yang terjadi adalah 100-nya kecil, 100 gitu. Sudah seharusnya 100. Tergantung di rumah orang tua mungkin muji, mungkin enggak. Di game, bayangkan, misalnya waktu itu saya, waduh kok interaksi PR kayak gini sih, saya coba game. Begitu masuk, saya bikin karakter, ada orang tua lewat, wah kamu punya aura penyelamat dunia gitu. Si anak kecil langsung merasa dihargai. Langsung di titik itu juga. Terus kita susah kan gamenya, susah kita mikir main-main dapat hadiah. Setiap mukul monster dapat hadiah. Artinya di games itu interaksi kecil kita dapat hadiah. Tapi dunia nyata kita penghargaan. Benar, itu namanya positive feedback kalau di game. Tapi di dunia nyata kita kurang. Jadi nggak mungkin kan kita setelah sesi ini saya keluar terus ternyata saya dapat plus 10 poin interview dari Kick Andy kan nggak dapat. Jadi ada penghargaan di situ. Ada eksistensi di situ ya. Ada positif rasa dihargai dan ada positif feedback namanya. Itu hal positif yang Arif dapat dari game. Boleh cerita? Kan waktu mengeluarkan diri dari ITB alias drop out ya. Mulai lebih tertarik pada dunia games. Lalu apa yang dilakukan waktu itu? Sebenarnya ketertarikannya dari kecil ya, gara-gara udah main game, udah kayak bercita-cita pengen banget jadi bisa membuat game sendiri. Jadi kebetulan waktu di ITB itu, saya ketemu teman-teman yang punya mimpi yang sama sih, pengen bikin game bareng. Jadi sejak itu, waktu itu kalau nggak salah semester 4 deh waktu kuliah, kita mulai bikin game bareng. 20 berarti. 20? Iya. Kita mulai bikin game bareng. Saya umur 40 belum tahu mau kemana. Sementara kamu 20 tahun sudah tahu apa yang kamu mau lakukan ya. Baik. Iya, jadi ngumpul-ngumpul waktu itu bikin game bareng. Nah, waktu itu kan karena masih kuliah, jadi fokusnya cuma bikin game buat iseng-iseng aja. Terus kapan persisnya mulai membentuk perusahaan? Turning point-nya sebenarnya waktu itu 1 April 2009, deklarasi berdirinya. Alasannya sebenarnya kenapa memilih tanggal itu, sebenarnya waktu itu juga, kita emang dari awal udah pengen di game industry. Dan waktu itu kita foundernya banyak, 18 orang. Nah, kita bingung kan, gimana caranya masuk ke game industry, which is waktu itu perusahaannya juga sedikit. Jadi karena nggak ada yang bisa terima bedol dari 18 orang, ya akhirnya kita bikin sendiri satu. Dan kenapa jadi 1 April waktu itu, karena 1 April itu kan April Mop. Ya, jadi karena visi awal perusahaan kami adalah dari awal kita pengen membahagiakan dunia. Jadi kalau 1 April semua orang bahagia dan merayakan ulang tahun kita. Oke. Tapi boleh tahu, modalnya berapa waktu itu? Nah, waktu itu modal mahasiswa. Jadi karena benar-benar nggak ada modal, jadi kita patungan rame-rame untuk bisa ngontrak rumah, beli meja. Itu sekitaran 100-an patungan, 18 orang. Oke. Sebelum kita lanjutkan, tentu kita ingin tahu juga sebenarnya bagaimana Arif dan teman-teman menjadikan games sebagai upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang mereka. Ikuti terus Kick Andy. Banyakan game kita kayak yang tadi Football Saga atau yang Samurai ini Sengoku Ixa, itu gamenya di web browser. Jadi asal ada browser dia udah bisa main. Jadi keuntungan kalian dari mana ini? Nah, pertanyaan bagus. Jadi pertanyaan bagus, ini pekerjaan saya. Arif, boleh cerita bagaimana caranya mendapatkan uang dari games ini? Cara untuk dapat uang di games sebenarnya ada 2. Ada bidang yang namanya serious game sama entertainment game. Yang kita tahu sebenarnya definisi game itu yang entertainment. Jadi ada bidang namanya serius. Serius itu adalah kita membuat game untuk fungsi yang lebih serius. Misalnya, banyak kita juga dapat kayak bikin game untuk advertising. Kita juga misalnya bikin game untuk dari training. Iya, dari perusahaan-perusahaan. Untuk training. Untuk misalnya training. apa? Misalnya, yang paling simpel, misalnya training, kalau kebakaran apa yang harus dilakukan? Kita tahu kalau kebanyakan training itu dikasih video, kalau kebakaran kamu harus gini loh, jangan begini, jangan begini. Membosankan. Ya, jadi satu arah sifatnya. Kalau games, kita bisa mengajarkan experience itu dengan membuat dia banyak mati. Jadi secara nggak langsung gini, jadi kebakaran nih, ini gamenya, bayangin ada adegan game, tiba-tiba lagi di kantor kerja kebakaran gitu kan, dia keluar.
ada asap banyak, dia terobos aja jalan di game. Tuk, jalan bentar, geluduk mati kan. Loh, kenapa saya mati? Ulang lagi. Geluduk mati lagi. Sampai berkali-kali akhirnya dia sadar, oh saya nggak boleh lewat ini. Atau misalnya di lift, loh kenapa naik lift saya mati? Akhirnya secara subconsciously si orang itu punya pengalaman bahwa oh kalau kebakaran ini harus dilakukan karena ini saya udah pernah mati. Secara tidak sadar dia tahu nih kalau kita menerobos asap akan mati. Mungkin harus jongkok, merayap karena asap kan di atas gitu ya. Benar, ya. Itu lift nggak boleh karena liftnya bisa berhenti karena koslet atau lampu mati. Benar, mati. Harus lewat tangga. Ya, oh, jadi diajarkan dengan bermain game, interaksi gitu, ada interaksi. Benar. Oh, itu yang dikerjakan. Iya, itu salah satunya. Yang satu lagi. Dan untuk itu dibayar ya? Dibayar, benar. Kita dapat dari situ. Yang kedua, kita bikin game entertainment yang benar-benar orang main dan karena dia main, dia suka dan dia bayar. Nah, lebih ke situ. Itu biasanya apa? Siapa yang beli? Itu kalau misalnya untuk game yang entertainment itu di-upload dulu, terus siapa yang download harus bayar atau gimana? Ya, ada beberapa. Jadi kalau misalnya kita game mobile, kebanyakan dia harus download dulu baru bisa main. Tapi kebanyakan game kita kayak yang tadi Football Saga atau yang Samurai ini Sengoku Ixa, itu gamenya di web browser. Jadi asal ada browser dia udah bisa main. Jadi keuntungan kalian dari mana ini? Nah, pertanyaan bagus. Jadi pertanyaan bagus, bro. Ini pekerjaan saya begini. Jadi menariknya, apalagi kebetulan kita memang banyak fokus market ke Indonesia, jadi gamenya harus gratis. Jadi bayarnya dari mana? Misalnya kayak Football Saga atau Ixa. Jadi ada fitur-fitur khusus yang kalau kita bayar kita bisa mendapatkannya. Jadi kayak misalnya, oh ini ada sepatu keren banget nih, bayar baru bisa dapat. Merchandise tapi in game. Oh, di dalam game? Ya, jadi kalau Football Saga itu kan kita pemain sepak bola nih. Terus kalau mau lebih jago, ada beli baju di sana. Tapi kalau beli baju pakai duit yang lebih, duit asli, bajunya bisa lebih bagus. Oh, baik. Udah berapa banyak games yang kalian buat? Banyak banget. Kalau sekarang dihitung mungkin sekitar 100-an lebih ada. Udah. Wow. Ya. Nah, di antara 100-an games tadi, mana yang paling populer? Untuk pasar Indonesia saat ini Football Saga dan ini Sengoku Ixa yang saat ini paling. Tunggu, emang untuk pasar apa lagi kalian buat ini? Kita ada pasar internasional juga. Oh, ada pasar internasional untuk juga? Game yang untuk pasar internasional, emang beda biasanya gamenya. Oh, jadi di Indonesia yang dikenal atau yang terkenal itu Football Saga dan ini Samurai Sengoku Ixa. Kenapa namanya Sengoku? Oh, jadi itu game di era Sengoku. Sengoku tuh kayak zaman perang samurainya Jepang. Ixa tuh artinya ikusa, artinya perang. Oke. Nah, bisa nggak diperagakan gamesnya di sini supaya penonton bisa tahu game macam apa sih? Bisa. Ya, oke. Silakan. Oke. Nah, ini contoh game kita yang Football Saga. Nah, yang ini game Football Saga. Sebenarnya game itu simulasi bola. Jadi, yang menarik adalah kan kebanyakan simulasi bola itu kita jadi manajer. Iya. Di game ini, kita manajernya? Bukan, justru. Di game ini kita justru jadi player. Oh, pemainnya. Ya, jadi saya harus milih posisi saya mau defender atau kiper. Nah, nanti saya harus gabung sama teman-teman dari berbagai Indonesia. Jadi ini komunitasnya sangat-sangat terbentuk sih. Jadi misalnya karena saya asal dari Singaraja, di Bali saya gabungnya sama tim Singaraja. Gitu. Ada juga tim Bandung, tim Jakarta. Dan akhirnya tim-tim ini bakal bertarung satu sama lain. Nanti ada simulasinya. Jadi sebenarnya ini game simulasi. Tapi Anda kan posisi misalnya kiper. Iya. Kalau banyak yang melamar jadi kiper, bagaimana menyeleksi? Rebutan jadi. Oh, berebutnya gimana? Jadi ada layar klubnya, ntar ada kaptennya. Jadi kapten memutuskan, oh ya udah tim inti kiper hari ini si dia karena dia statusnya paling bagus. Supaya kapten memutuskan kita yang dipilih, bagaimana caranya? Kita harus latihan supaya status kita bagus. Oh, jadi dilihat dari performance. Jadi performance ya, ada status, ada performance, ada equipment. Oh, dia hebat sekali nih. Ya. Aku pilih dia, begitu ya. Ya. Nah, untuk mendapatkan itu harus banyak main. Oh, banyak main. Ya. Banyak latihan sih untuk dapetin duit dari situ ya. Ya. Baik. Nah, terus satu lagi ini yang ada game Jepang yang tadi yang Sengoku Ixa. Ini kita kebetulan banget kerjasama dengan Square Enix. Square Enix itu apa? Perusahaan publik di Jepang yang bikin game Final Fantasy. Jadi game-game masa kecil kami sih. Jadi kami sangat merasa senang sekali bisa kerjasama. Senang sekali ya. Iya. Anda dipilih atau terpilih untuk bekerja sama ya? Iya, kebetulan dipercaya. Jadi kalau ini gamenya lebih game simulasi perang gitu dan lebih banyak mikirnya sih. Yang menarik adalah strategi perang zaman Jepang. Dan game ini sebenarnya kita desain untuk memang teman-teman yang sibuk sih. Jadi kita merancang game ini cukup untuk dimainkan sekitar 5 menit tiap harinya. Tiap sesi lah mungkin.
Kalau boleh tahu ya, Ya. prestasi apa yang Arif pribadi pernah raih atau bersama teman-teman pernah raih dalam konteks pembuatan games ini? Kita bersyukur banget, kita banyak dapat apresiasi. Salah satu mungkin yang sempat internasional, kita pernah menang Flash Gaming Award. Itu yang waktu itu San Francisco itu 2010. Di Indonesia juga kebetulan kita banyak juga menang prestasi internasional award. itu Ya, ya? prestasi internasional. Dari anak bangsa dari Indonesia. Ya. Kamu juga katanya sering diundang ya dalam events internasional untuk jadi pembicara. Oh begitu? iya. Apa yang biasa disampaikan atau apa didiskusikan di... Ya, kita pernah sih. Jadi pernah beberapa kali berkesempatan jadi lebih ke arah mewakili industri Indonesia sih untuk sharing, berbagi di sana bagaimana state industri kita, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari industri yang udah lebih maju untuk bisa memajukan industri kita. Lebih banyak ke situ. Baik, Arif di usia 26 tahun, hebat ya. Tapi apa yang kamu impikan atau bersama teman-teman kalian impikan untuk diwujudkan? Ya, nah jadi kalau ini lanjutan dari cerita yang tadi. Jangan bilang pertanyaan bagus lagi. Ya, ini pekerjaan gue bertanya tiap hari. Aku udah 30 tahun bertanya terus. Iya, nggak pernah ada jawabannya. Baik, apa yang kalian ingin wujudkan? Ya, jadi ini lanjutan dari yang tadi sih, yang anak kecil dan PR itu. Jadi sebenarnya kita nggak bilang bahwa interaksi PR salah, tapi kita melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa diimprove supaya membuat PR lebih menyenangkan. Nah, jadi disitulah kami masuk sih. Kami merasa kami generasi gamers ini, kita punya kehidupan yang cukup bahagia gara-gara kita ada games. Kami melihat gimana kalau kita bisa membantu untuk men-share elemen-elemen game ini bisa membuat kehidupan lebih bahagia. Misalnya kayak, gimana nanti 20 tahun lagi petani kan naik traktor semua tuh karena lahannya udah besar-besar. Bosan kan pagi jam 8, jam 5 gitu. Generasi kita sih, aduh kayaknya bosan banget. Tapi kalau misalnya traktornya ada gamenya, jadi itu traktor tuh udah ada petnya, ada monster-monster dia harus tabrakin kalau cowok. Kalau cewek ada wortel diambil-ambilin gitu. Tapi itu virtual dan dia merasa kerjaan petaninya kelar dan dia juga fun. Misalnya itu. Gimana naik sepeda jadi lebih seru karena keliling kotanya ada petanya, ada gamenya. Oh kalau kesini dapat wortel, kesini dapat poin 100. Ya hal seperti itu. Jadi kami ingin berusaha gimana cara kita bisa terus berkarya membuat game dan membantu untuk bisa membuat dunia ini jadi tempat yang lebih bahagia. Baik, Arif, terima kasih ya sudah mau hadir di acara Kick Candy. Tamu kita berikutnya juga tidak kalah luar biasa karena dialah yang ikut terlibat dalam pembuatan komik-komik dengan tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dunia. Antara lain X-Men, Batman, Superman, dan lain-lain. Uniknya, walaupun karyanya go internasional, dia memilih tetap tinggal di sebuah kota kecil bernama Tulungagung, Jawa Timur. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Jadi Mas Andi tidak bisa? Nggak bisa saya nolong Anda. Kalau begitu, saya akan panggil jagoan saya, Batman! Ya, kalau tadi Anda sudah mengenal Agung Oke dan Arif Widiasa, dua anak muda kreatif yang karyanya sudah go internasional, maka berikutnya saya akan memperkenalkan Anda pada seorang anak muda dari Tulungagung, Jawa Timur. Siapa dia? Well, what do we have here, huh? Mas Andi, saya tidak bisa ikut acara Kick Candy. Saya disandera. Tolong saya dong. Loh, apa yang terjadi pada Anda? Saya disandera. Siapa yang menyandera Anda? Pin, Catwoman, Joker. Terus Anda minta bantuan saya? Iya. Mana bisa saya? Jadi pekerjaan saya itu ngomong, bukan berantem. Jadi Mas Andi tidak bisa? Nggak bisa saya nolong Anda. Kalau begitu, saya akan panggil jagoan saya, Batman!
tunggu dulu. Saya selesaikan persoalan mereka dulu. Ya, begini. Di dunia komik, film, kalian boleh bermusuhan. Diki Candy coba berdamai dulu. Ya, damai. Ya, salaman. Jangan berantem. Ya, jangan niru-niru yang ada di televisi itu ya. Oke. Ada Catwoman, ada Joker, ada Batman, dan ada Bane yang galaknya nggak ketulungan itu. Baik, kalau gitu mereka sudah rukun. Anda sama saya kita ngobrol. Baik, Mas Ardian, silakan duduk. Jadi Anda datang dari Tulungagung. Tulungagung. Iya. Tadi Anda meminta bantuan Batman. Apa hubungannya Anda dan Batman? Kalau hubungan saudara tidak ada, cuma saya pernah. Batman. Tunggu dulu, Anda ini GR banget. Nah, Batman gantengnya kayak gitulah, sampean ini ganteng juga. Ya, paling tidak orang pelontos itu ganteng ya. Ya, jadi apa hubungan Anda dengan Batman? Dulu saya pernah jadi salah satu tukang gambar yang pernah garap komik Batman. Saya dengar bukan cuma tokoh Batman, tapi banyak tokoh-tokoh lain di dalam komik internasional yang melibatkan Anda dalam pembuatannya ya? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Siapa sangka tokoh komik seperti Superman, Batman, Aquaman, X-Men, dan Phantom yang banyak dibaca oleh penggemar komik seantero dunia merupakan hasil guratan pensil Ardian Syaf, warga desa Tenggur, Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur, yang terletak 25 km timur selatan dari pusat kota Tulungagung. Sebelum menjadi seorang penggemar komik kelas dunia, sejak duduk di taman kanak-kanak hingga SMA, Ardian memang penggemar seni lukis dan kerap menjuari lomba melukis di tempat asalnya. Bahkan saat duduk di bangku SMA, ia pernah menjuarai lomba lukis tingkat nasional. Trofi dari kejuaraan tersebut masih tersimpan di samping meja kerjanya sampai sekarang. Di ruang kerjanya, Ardian secara cermat dan teliti menyelesaikan sejumlah serial tokoh komik di atas artboard yang akan dicetak dan diterbitkan oleh agensi komik yang mengontraknya. Untuk menyelesaikan satu episode tokoh komik, Ardian hanya berpedoman pada naskah yang telah dikirim oleh agensi yang mengontraknya, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar secara detail di atas kertas yang dikirim dari agensi. Di sela-sela kesibukannya menggambar, Ardian Syah beserta istrinya, Evi Retnowati, masih menyempatkan diri mengajari anak-anak semata wayangnya Varial Lutfi Rahardian yang masih duduk di bangku TK membaca huruf Arab atau mengaji. Dari hasil jerih payahnya, kini Ardian telah mendapat kontrak eksklusif dari agensi komik kelas dunia, DC Comics asal Amerika Serikat, sejak tahun 2009 lalu. Sebelumnya ia juga pernah dikontrak oleh agensi komik Marvel dan Double Brothers Publishing. Keduanya merupakan agensi komik kelas dunia di Amerika Serikat. Bahkan saat ini Ardian juga mendapat kontrak dari agensi komik Dynamite sebagai penggambar sampul depan. Selain mendapatkan kontrak eksklusif dari DC Comics, original art serial komik hasil karyanya yang telah diterbitkan juga banyak diburu para penggemar serial komiks terbitan DC Comics seantero dunia untuk dikoleksi dengan harga mencapai ratusan dolar per lembar. Jadi selain tokoh Batman, tokoh komik apa lagi atau siapa lagi yang pernah Anda gambar? Selain Batman ada Batgirl, Green Lantern, Nightcrawler, X-Men, banyak. Saya nggak. Bayangin yang gambar aja udah lupa saking banyaknya. Iya. Nah, gambar-gambar itu lalu Anda apakan? Itu berdasarkan pesanan ya? Iya. Terus kemudian Anda apakan? Jadi saya dapat job untuk menerjemahkan dari naskah menjadi sebuah halaman komik.
Nah, dapat job dari siapa ini? Kalau saat ini saya dari DC Comics Amerika. Bagaimana Anda yang dari Tulungagung itu bisa berhubungan dengan orang-orang dari industri komik di Amerika Serikat? Dulu saya mulai dari nol, mulai melamar pertama kali dari tahun 2005 saya mulai melamar ke luar negeri. Cara melamarnya bagaimana? Jadi ada satu website khusus di mana website itu memuat lowongan-lowongan pekerjaan di bidang komik. Jadi saya pantau terus, misalnya kalau ada job yang kira-kira sesuai dengan style saya, dengan gaya saya coba kirimkan sampel ke situ. Tahun 2007 mulai terbit karya perdana saya di Amerika juga, dan kebetulan karya perdana itu langsung menjadi hits, menjadi komik terlaris nomor 4 di Amerika. Komik terlaris, ini komik apa atau tokohnya siapa? Komik ini sebenarnya diangkat dari novel yang memang sudah populer di Amerika, yaitu Dresden Files judulnya, penulisnya Jim Butcher. Jadi ketika novel ini dibuatkan versi komiknya, jadi itu sudah ada sudah ada fans yang luar biasa banyak. Menarik karena saya dengar komik pertama ini yang Anda ikut terlibat di dalamnya menyelamatkan Anda ya, karena waktu itu duit katanya tinggal 200.000. 200.000. Iya. Iya, waktu itu 2 tahun saya hidup dari job yang website itu, yang dari kerjaan-kerjaan kecil dari luar, tapi tidak pernah dapat kontrak yang benar-benar berkelanjutan. Jadi ketika saya menikah dan punya anak, dan waktu itu anak saya kena diare cukup parah sampai 5 hari di rumah sakit. Ketika keluar saya sudah nggak punya itu, ngelamar nggak ada yang nyantol, dan uang saya tinggal 200.000, sudah nggak ada pandangan lagi. Anak sakit. Iya, ketika keluar rumah sakit uang saya tinggal segitu. Terus? Kemudian saya sempat terpikir untuk saya berhenti dari mengadu nasib di komik luar. Saya mau mencari kerja yang pasti-pasti sajalah. Misalnya mungkin jadi ilustrator di koran apa gimana. Mungkin memang tidak banyak, tapi bagi saya yang penting tiap bulan ada gitu. Sebelum saya benar-benar benar-benar mundur, saya waktu itu sehabis sholat itu saya berdoa sampai nangis-nangis. Ya Allah, jangan biarkan saya berhutang, karena uang saya tinggal sedikit. Kemudian saya dapat email dari salah satu penulis yang dulu pernah ngasih job saya. Dia memberi informasi bahwa rekan penulisnya itu, yaitu Jim Butcher itu yang punya novel Dresden Files, bahwa dia hendak membuat versi komik dari novelnya, dan dia saat ini sedang mencari tukang gambar, tukang pensilernya, artis komiknya. Saya pun langsung kirim sampel, saya pilih yang bagus-bagus, yang lama-lama itu, dan langsung dibalas, selamat, Anda kami kontrak, dan untuk mengawali kontrak Anda saya beri uang $1.000. Itu saya langsung menangis. Tuhan langsung membalas ya. Jadi Tuhan langsung mendengar dan mengirimkan order buat Anda. Ya, betul. Dan itulah awal mula Anda mulai terlibat dalam pembuatan komik-komik internasional. Tapi boleh tahu, dari mana bakat melukis Anda ini? Kalau saya suka menggambar memang sejak, kata orang tua, sejak usia 4 tahun itu sudah suka coret-coret tembok, kertas-kertas gitu. Terus orang tua nggak marah-marah waktu Anda nyoret-nyoret rumah waktu itu? Nggak marah. Justru kalau bapak itu sangat
sangat mendukung. Yang paling mendukung itu bapak saya karena bapak saya kan punya darah seni juga. Oh, jadi seniman juga ya? Iya. Pada waktu SMP, ayah Anda juga yang mendorong Anda untuk ikut dalam kompetisi menggambar dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Iya, betul. Hasilnya? Hasilnya juara 1. Juara 1 nasional ya? Iya. Yang menarik dari perjalanan hidup Ardian adalah pernah satu hari atau pada satu saat dia justru menjadi penjual tape dan kemudian bangkrut. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Ya, Ardian, jadi order dari Amerika itu tetap Anda buat dari Tulungagung ya? Iya, dari komunikasi dengan Amerika dari Tulungagung ke Amerika dan gitu? Iya, dari via email saja. Yang menarik, saya dengar Anda ini nakal ya. Suka diam-diam memasukkan unsur Indonesia di dalam komik-komik Anda. Iya. Coba kita lihat, salah satunya misalnya. Ada Tugu Monas. Ini di Gotham City, kotanya Batman. Iya, betul. Gimana di kotanya Batman ada Monas? Berikutnya di sini lalu ada gambar baliho Jokowi. Nah, Jokowi DKI 1. Terus ada soto ayam, masakan Padang. Bayangin di Gotham City ada soto ayam, Ini Anda sengaja memasukkan unsur-unsur seperti ini, tapi apakah nggak dikomplain sama yang mesen? Kebetulan ceritanya waktu komik edisi ini, penulisnya itu memang di naskah itu memang dia membuat sebuah kota kecil di Gotham City, kayak kawasan di mana yang tinggal itu orang-orang Indonesia di situ. Dan kota itu dinamakan Little Jakarta. Nah, kebetulan karena itu saya tampilkan sekalian replika Monas dan masakan Padang, soto ayam, dan kebetulan waktu itu Jokowi baru saja mendeklarasikan nyalon gubernur DKI. Jadi karena saya bersimpati, jadi saya turut menjadi tim sukses. Oh. Nah, kalau dulu dengan Marvel, Anda pernah melukis tokoh apa saja? Sempat gambar Nightcrawler, salah satu anggota X-Men. Yang kedua, Kapten Britain. Kalau dengan DC Comics sekarang ini? Kalau DC Comics sudah Batgirl, ya tadi Green Lantern, Phantom Stranger, Green Lantern, ya. Superman, Batman, Birds of Prey, Batman and Robin. Punya saya lupa. Saya dengar pihak DC Comics ini senang ya, artinya puas. Nah, kemudian Anda dikontrak cukup lama ya. Berapa lama Anda dikontrak? Saya pertama kali masuk DC Comics awal 2009. Ketika saya beberapa bulan kemudian ketika saya mengerjakan Batman edisi 1, mereka alhamdulillah suka dan langsung menawarkan kontrak eksklusif 2 tahun. Dan di mana habisnya itu tahun 2011 dan ketika mau habis, alhamdulillah mereka memperpanjang 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, ya. Berarti mereka puas sekali dengan karya Anda ya? Iya. Dan Anda adalah anak Indonesia. Baik, pernahkah terpikirkan untuk membuat tokoh hero atau pahlawan versi Anda sendiri? Kalau itu memang selalu terpikir suatu saat akan bikin komik untuk dalam negeri. Cuma karena sampai saat ini masih dalam kontrak eksklusif dengan DC Comics, jadi saya tidak bisa mengerjakan untuk proyek lain. Nah, kalau boleh usul, kalau terpikirkan untuk buat hero atau pahlawan lokal, namanya bagaimana kalau Kick Andy? Mau yang botak apa yang kribo? Loh, yang botak atau yang kribo? Botak. Baik. Nah, setiap manusia tentu tidak boleh cepat puas.
walaupun Anda bagian dari industri komik Amerika Serikat, tapi tentu ada target yang ingin Anda wujudkan ke depan. Apa target yang ingin Anda capai? Ya memang tidak, saya memang tidak terpikir selamanya untuk kerja untuk industri komik luar. Kalau target saya yang ideal tentu saja bikin komik dalam negeri, tapi yang hidup dan bisa menghidupi yang gambar gitu. Hidup dan menghidupi yang gambar. Tapi di balik ini saya lihat hatinya mulia karena Mas Ardian menyisihkan sebagian dari penghasilan dia untuk kegiatan sosial. Saya salut pada Anda, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Ardian sudah hadir di acara Ki Candy, jauh-jauh datang dari Tulungagung. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan satu hari kita bisa main-main ke Tulungagung ya. Iya. Dan di akhir acara ini saya ingin membagikan satu CD lagu-lagu Indonesia dari sebuah album berjudul Indonesia This Is Our Time. Ya, lagu-lagu Indonesia, aransemen dari Diki Darmawan, dan kemudian ada penyanyi Ivan Nestorman, ada Lea Simanjuntak, ada Dira Sugandi. Dan terima kasih juga untuk Diki dan kawan-kawan, juga Mark Plus yang sudah membagikan CD ini untuk Anda semua satu-satu yang ada di sini. Ya. Dan seperti biasa, di akhir acara ini juga saya akan membagikan satu buku yang akan mendukung kisah atau topik yang kita angkat kali ini. Judulnya Unlock Your Creative Genius. Dan ini juga menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mengikuti undian untuk mendapatkan buku ini di website kickandi.com. Akhir kata, semoga inspirasi dari kreativitas anak-anak muda Indonesia juga bisa menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa. Ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa.